Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Salam sukacita dalam kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Mardika Fiska Rajana Satianto bersama Bapak Ibu. Di pagi hari ini kita mensyukuri berkat Tuhan lewat nafas kehidupan dan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita semua. Ya, kita akan memulai aktivitas kita, tetapi sebelumnya kita akan mengawalinya dengan firman Tuhan dan juga renungan, supaya apa yang kita lakukan di hari ini juga berkenan untuk segala hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karya Tuhan begitu kami nikmati sepanjang malam tadi, dan kami dibangunkan dengan nafas kehidupan dan keselamatan. Kami akan melaksanakan aktivitas kami, tapi sebelumnya kami menyadari kami tidak bisa melakukannya sendirian. Kami mengharapkan kuasa dan penyertaan Tuhan hadir dalam setiap aktivitas kehidupan ini, supaya apa yang kami lakukan boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang melandasi aktivitas kita dalam kehidupan di hari ini terambil dari Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12 hingga 14 yang menyatakan, "Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dan dengan berpuasa, dan dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu." Demikianlah firman Tuhan dibacakan untuk kita semua. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tentunya dalam kehidupan ini ada banyak sekali proses yang Tuhan izinkan untuk kita lewati atau kita alami. Dan tentunya setiap proses itu ingin memberikan sebuah kesimpulan bahwa Tuhan ada berkarya bersama dengan kita. Ketika ada peristiwa suka, Tuhan menyatakan bahwa ada sebuah karya Tuhan yang Tuhan nyatakan sehingga manusia itu bersyukur. Ketika ada sebuah peristiwa duka atau kemalangan atau sebuah kesusahan dalam kehidupan, Tuhan ingin menyatakan bahwa mari bersama kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, berseru dan juga meminta pertolongan dari Tuhan, bahkan sekaligus mengkoreksi apakah mungkin duka cita itu berasal daripada apa yang kita lakukan di masa lalu sehingga kita alami, dan juga mungkin ketika ada masa-masa duka dan juga diminta untuk selalu berserah dan berseru kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan dari Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai 14 ini memberikan sebuah penekanan kepada orang Yehuda pada zaman pelayanan Nabi Yoel, bahwa pada saat itu umat Yehuda atau Israel Selatan ini diberikan sebuah tantangan, diberikan sebuah ujian. Ujian supaya apa? Supaya mereka semakin lebih dekat dengan Tuhan Allah dan juga menyaksikan kuasa Allah. Kenapa? Karena pada saat itu mungkin tidak diceritakan dalam pembacaan kita secara spesifik, tapi mungkin kalau kita baca kitab-kitab yang ada sebelumnya, dinyatakan di sana sebenarnya orang Yehuda ini adalah orang yang dikasihi Tuhan, tetapi karena kehendak bebas mereka juga akhirnya mendapatkan sebuah pencobaan karena hidup yang mereka alami mungkin jauh daripada ketetapan Tuhan. Tapi pada prinsipnya Yoel ingin menyatakan bahwa memang manusia tidak lepas dari kesalahan. Tetapi ketika ada sebuah kesalahan, kita menyadari kesalahan itu, maka cepat-cepatlah berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang yang berbalik kepada Tuhan akan kembali melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Pintu-pintu berkat kembali dibukakan. Dan juga ketika orang itu menyadari akan segala dosa dan keberadaan mereka sebagai umat yang terbatas itu, mereka juga bisa melihat ternyata lewat pengakuan, lewat kesucian, lewat mereka punya kerendahan hati bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah, pada saat itu maka ada sebuah berkat Tuhan yang akan melimpah bagi mereka. Selagi mereka jauh daripada Tuhan dan ketetapannya, maka musibah demi musibah itu datang kepada mereka sebagai ujian.
Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, Yoel mengajarkan kepada setiap orang Yehuda pada saat itu bagaimana cara mereka untuk dapat kembali merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka, dan Allah akan menunjukkan kesetiaannya. Dilihat di sana dalam ayat yang ke-12, dengan berbalik kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Artinya apa? Dengan sebuah ketulusan hati, dengan sebuah pengakuan, bukan hanya sekedar di bibir, tapi hati mengaku, pikiran mengaku bahwa mungkin ada segala keterbatasan yang kita alami. Manusia tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan dan cobaan. Tapi ketika ada sebuah masalah mungkin yang dihadapi pada saat itu, Yoel menyerukan kepada orang-orang Yehuda bahwa marilah berserah dan berseru kepada Tuhan Allahmu, penciptamu. Akui segala lakumu dalam kehidupan ini. Mungkin ada sebuah pelanggaran dan kesalahan yang mungkin menjauhkan kita dengan kasih Tuhan, memisahkan kita dengan cara untuk Tuhan juga mengasihi kita. Tetapi yang jelas dalam hal ini Yoel menyatakan kepada orang-orang di Yehuda bahwa bagaimana sikap untuk dapat kembali kepada Allah dengan cara salah satunya berpuasa. Artinya benar-benar kita menundukkan diri kita, merendahkan diri kita, merasa bahwa kita tidak ada apa-apa tanpa Tuhan. Kita terbatas, menangis dalam sebuah pengakuan dengan kesungguhan, bukan hanya sekedar melelehkan air mata, tetapi menangis akan segala tingkah laku, menangis akan segala kesalahan, menangis akan segala keterbatasan dan kehilafan kita. Dan selanjutnya dengan mengadu dalam pengertian hal ini, bagaimana kita mengaku kepada Tuhan akan segala apa yang pernah diperbuat. Karena pada saat itu konteksnya adalah orang-orang Yehuda ini udah jauh daripada Tuhan, sehingga Allah mendatangkan namanya tulah belalang yang menghancurkan segala kehidupan mereka dalam hal pangan, mempengaruhi ekonomi mereka, mempengaruhi pola hidup mereka, bahkan juga mempengaruhi cara mereka memberikan persembahan kepada bait Allah. Nah, ini merupakan tantangan dan rintangan bagi orang Yehuda. Bagaimana mereka bisa keluar dari hal ini? Mereka harus benar-benar mengkoyakkan, ayat 13. Mengkoyakkan hati, jangan pakaianmu. Jangan hanya sekedar engkau mengaku secara verbal, bukan hanya sekedar engkau mengaku secara biasa, tapi benar-benar dari hati yang paling dalam, menyatakan segala keterbatasan, segala kesalahan, bahkan mengoyakkan, artinya meninggalkan setiap kehidupan yang mungkin jauh daripada Tuhan, bahkan memakai baju baru, memakai sebuah kehidupan yang baru, hidup sebagai manusia yang penuh dengan segala keselamatan, karena Allah begitu mengasihi dan mencintai. Ayat 13, mencintai, mengasihi, dan menyayangi setiap mereka yang berbalik kepada Allah. Nah, sehingga dalam hal ini kita bisa melihat dalam ayatnya yang ke-13b sampai 14, siapa tahu dengan segala pengakuan, kerendahan hati, penundukan kita punya diri ini, mengakui segala kesalahan kita, mengakui segala keterbatasan kita, Allah kembali setia dan mendatangkan berkat. Kadang-kadang dosa itu bisa menutupi berkat kita, sehingga perlu sebuah pengakuan. Dan jika Bapak Ibu Saudara, bahkan juga saya saat ini mengalami pergumulan kehidupan, mari Bapak Ibu Saudara, jangan pandang bahwa Tuhan jahat kepada kita, tapi pandanglah bahwa ada cara Tuhan yang ingin menyapa kita dengan kuasanya, berbalik kepada Tuhan dengan segala apa yang juga Dia inginkan, dan koreksi hidup kita. Siapa tahu mungkin menurut kita baik kita telah melakukan hidup ini, tapi mungkin menurut Tuhan ada kekeliruan yang kita alami. Mungkin ada kesombongan, ego, ya kan? Mungkin ada sebuah penyangkalan, mungkin ada sebuah hal-hal yang mungkin mementingkan diri sendiri. Ini perlu kita introspeksi diri. Kita koyakkan, kita tinggalkan semua itu. Karena pada prinsipnya adalah orang Kristen adalah hidup yang selalu merefleksikan kehidupan bersama dengan Tuhan. Sepanjang hari kita harus mengawali. Mungkin kita akan mengawali hari ini dengan firman Tuhan, dengan cara Tuhan. Maka marilah kita bersama mengusahakan hidup ini supaya apa yang kita kerjakan menjadi sebuah kesaksian, bukan untuk mementingkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan di hari ini kiranya menguatkan kita semua. Supaya apa? Supaya kita ketika mengawali kehidupan ini, kita mengawali dengan cara Tuhan dan kehendak Tuhan. Jangan awali dengan ambisi, jangan awali dengan kita punya
kemauan sendiri, tapi awalilah kita punya kehidupan dan aktivitas di hari ini dengan sebuah pengakuan, saya lemah, saya terbatas tanpa Tuhan dalam penyertaannya, saya mungkin bisa gagal tanpa Tuhan punya rencana, saya mungkin bisa melakukan hal yang mungkin di luar daripada kehendak Tuhan, kalau saya itu juga lebih mengandalkan pikiran dan juga kehendak hati saya. Tapi ketika kita akan bersama-sama mengawali kehidupan, marilah kita mengawali dengan sebuah kerendahan hatian, bahwa hidup yang selalu kembali dengan Tuhan, hidup yang selalu mengandalkan Tuhan, hidup yang selalu hidup dalam sebuah pertobatan, meninggalkan segala kita punya kehidupan yang buruk, kebiasaan yang buruk, maka Tuhan akan berkati, dan hidup itu juga jadi berkat bagi kehidupan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama mengawali aktivitas kita dengan sebuah pengakuan, saya ada saat ini untuk berkarya bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menghendakinya supaya apa yang saya kerjakan boleh menjadi sebuah hal yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jangan lagi kembali kepada kita punya kehidupan di masa kemarin, tapi perbaikilah kalau ada kesalahan untuk semakin merasakan kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan melimpah atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita juga menjadi saksi dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, terpuja Tuhan Yesus untuk kita semua. Selamat melaksanakan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sebelum kita mengawalinya, aktivitas kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan begitu baik dalam kehidupan ini. Bahkan kami sangat mensyukuri segala berkat Tuhan. Bapa, kami kembali diajarkan oleh Yoel bagaimana kami harus selalu mengandalkan Tuhan. Kami harus selalu mengandalkan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan boleh jadi sebuah hal yang mendatangkan kebaikan dan keagungan bagi nama Tuhan Yesus saja. Ya Bapa, kami berdoa untuk mereka yang mungkin saat ini dalam pergumulan, baik sakit penyakit, beban kehidupan, ekonomi, bahkan juga mungkin permasalahan secara pribadi dan keluarga. Tuhan juga memberkati mereka semua. Sanggupkan mereka, tegarkan iman mereka, bahkan selalu Tuhan mereka mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Bahkan juga Tuhan, ketika kami juga mengalami sukacita, mampukan kami juga tidak hanya mengandalkan diri kami sendiri, kami memegahkan diri kami sendiri, tapi kami mau mengembalikan sukacita hidup kami untuk segala hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, kami akan mengawal aktivitas kami sepanjang hari ini. Kuasa Tuhan menyertai kami. Dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersama dengan saya Pendeta Mora Timsila Siombing yang Tuhan percayakan untuk melayani di Jemaat Bukit Zaitun Duri, tepatnya di Pos Pelkes Kandis. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu telah melihat video yang sebelumnya, itu proses di mana kami beribadah di rumah-rumah jemaat, dan pada akhirnya ketika Tuhan berkenan kami untuk membangun gedung gereja, bulan lalu kami melakukan peletakan batu pertama. Lewat pertolongan Tuhan, lewat pemeliharaan Tuhan, akhirnya kami dimampukan untuk berproses pembangunan gedung gereja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penantian yang sangat panjang
bagi Pospelkes Kandis untuk membangun gedung gereja. Biarlah penantian yang dirasakan oleh Jemaat Kandis bisa terwujud lewat pertolongan Tuhan dan Bapak Ibu. Kami mohon dukungan Bapak Ibu berupa doa dan materi agar proses pembangunan gedung gereja bisa berjalan baik, dan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu memotivasi kami untuk terus berjuang dan bersemangat dalam proses pembangunan gereja. Biarlah berkat yang Bapak Ibu berikan kepada kami, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam sehat, salam kasih dari kami, dari Riau, tepatnya di Kandis, buat Bapak Ibu yang dimanapun Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pospelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Oleh karena itu, pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pospelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pospelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih.